Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang etika di kelas pada saat luring. Etika di kelas pada saat luring ini menjadi penting saat ini karena apa? Kita sedang mempersiapkan untuk pembelajaran luring. Sehingga hal ini kami harapkan menjadi sesuatu hal yang dapat merefresh kembali apa yang sudah saudara ketahui, pahami sebetulnya, untuk nanti dapat kita implementasikan, untuk dapat kita laksanakan dalam perkuliahan secara luring. Saudara-saudara sekalian, etika di kelas pada saat luring ada beberapa hal yang itu kemudian kami susun sebagai dasar untuk membantu mahasiswa dalam pelaksanaan proses belajar. Penyusunan etika ini didasarkan pada evidence base. Kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah pernah terjadi akan memperkaya dan memperkuat dari aturan yang kemudian kita buat saat ini. Etika di kelas pada saat luring, yang pertama yaitu ketika kita akan menggunakan kelas untuk belajar atau untuk kegiatan yang lain, maka wajib bagi kita mahasiswa untuk menghubungi petugas umum atau petugas kelas saat akan dimulai kelas. Kapan menghubunginya? Silahkan menghubungi petugas kelas 1 hari sebelumnya. Silahkan kontak. Selamat siang Bapak, saya Priska, saya mahasiswa semester 1 dari program studi sarjana keperawatan, akan melaksanakan perkuliahan A besok jam sekian sampai jam sekian. Kelas mana Bapak yang dapat kami gunakan? Nanti akan diberikan jawaban oleh petugas kelas atau petugas umum. Nah, kenapa kontrak kelas ini penting? Hal ini dilakukan karena untuk petugas umum memiliki data yang meliputi jumlah-jumlah kelas yang akan dipakai pada saat-saat tertentu. Misalkan pada tanggal 9 Mei 2022, kelas 103 dipakai untuk perkuliahan A, 104 dipakai untuk semester B, 105 dipakai untuk kelas C, dan seterusnya. Itu harus ada data. Data itu akan digunakan untuk menghindari penggunaan kelas yang sama pada saat yang bersamaan. Nah, mengingat pentingnya itu, maka wajib bagi mahasiswa untuk menghubungi petugas 1 hari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu definisinya adalah tidak meninggalkan sampah di kelas, tidak menimbulkan coret-coret, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membawa makan dan minum di dalam kelas. Ya. Berikutnya yang ketiga, meninggalkan sampah. Sampah di sini kalau kita sudah mentaati aturan untuk tidak membawa makanan dan minuman di dalam kelas, maka kemungkinan untuk meninggalkan sampah pun menjadi kecil. Sehingga ini kami harapkan semuanya kepada mahasiswa untuk dapat memahami itu. Berikutnya, tidak boleh membawa makanan dan minuman di kelas, sudah jelas. Selain menimbulkan sampah, ini tentunya akan mengganggu konsentrasi belajar kita. Anda yang makan, oke, makan, karena Anda lapar. Tapi misalkan di dalam kelas itu ada 40 orang, kemudian Anda makan, dibuang sampahnya sembarangan, ada 39 orang lainnya yang akan merasa terganggu dan tidak nyaman karena aktivitas saudara. Mari demi menjaga stabilitas, menjaga konduktivitas dari kelas, kita satu sama lain saling menjaga, saling mengingatkan. Aturan ini dibuat bukan semata-mata adalah sebagai sesuatu hal yang mengikat mahasiswa, tidak, tapi ini diatur untuk kenyamanan bersama. Sehingga kami harapkan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain saling mengingatkan. Tidak salah mengingatkan. Jangan sampai kesalahan itu justru dibuat bersama-sama. Ya. Berikutnya etika yang keempat yaitu, yang kelima yaitu tidak melakukan coret-coret barang inventaris di kelas. Pulpen di meja coret-coret. Tulis apa? Tulis A, tulis B, tulis C. Nemu tip X, pakai tip X, ditulis lagi. Ya, oke. Sekilas kita kadang tidak sadar melakukannya. Tapi dari apa yang saudara lakukan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna selanjutnya. Ingat, kelas kita adalah bersifat kelas bersama. Tidak hanya saudara sendiri yang menggunakan, tetapi ada mahasiswa lain yang mungkin nanti akan menggunakan. Jangan Anda meninggalkan ketidaknyamanan kepada orang lain dengan melakukan coret-coret.
Berikutnya, hal apa yang kerugian apa yang didapatkan oleh institusi dengan Anda mencoret-coret? Tentunya adalah biaya perawatan menjadi berkembang, menjadi besar, dan itu tentu akan menyita proporsi dari anggaran yang lain. Semula mungkin bisa menambah jumlah kursi, karena ini ada perawatan yang banyak, kita menjadi menghabiskan pembiayaan untuk perawatan. Dan seperti itu, mari kita berpikirnya lebih bijak, melihat sesuatu lebih panjang. Ketika kita melakukan ini, antara rugi dan untungnya lebih banyak mana ya? Itu harus kita pikirkan betul dalam setiap aktivitas kita. Berikutnya yang keenam, yaitu sebagai warga kelas kita memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi barang. Yang semula baik harus tetap baik. Yang belum baik silahkan dilaporkan untuk diperbaiki. Kemudian kita juga menjaga keamanannya. Semula ada ya jangan sampai menjadi tidak ada. Ya. Artinya buku hilang, entah itu rusak atau pindah tempat ataupun yang lainnya, itu harus kita sampaikan kepada petugas. Berikutnya, yang ketujuh, setelah saudara-saudara selesai menggunakan kelas, mohon untuk memeriksa kembali. Ya, bagaimana kondisinya? Apakah masih baik atau ada kerusakan? Kalau ada kerusakan karena proses belajar itu ya sampaikan. Kerusakannya apa? Karena apa? Sampaikan. Kemudian berikutnya, jangan lupa mematikan listrik saat meninggalkan ruangan. Pastikan proyektor sudah mati, kemudian laptop sudah mati. Setelah itu sampaikan kepada petugas umum. Bapak, ini kami sudah selesai menggunakan kelas, barang sudah kami cek, lengkap di kelas. Nah, nanti petugas akan memeriksa kembali untuk merapikannya dan mengembalikan kepada tempat penyimpanan. Baik, saya rasa itu untuk etika di kelas. Mari sekali lagi kita berpikir secara bijak, kita melihat sesuatu lebih panjang tentang dampak positif dan negatifnya, untung dan ruginya, demi kenyamanan belajar kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.